Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Dapat diartikan sebagai proses perubahan atau penambahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar yang disebut amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan naskah aslinya. Yang kedua, latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar dan amandemen adalah bentuk perlawanan terhadap Jepang yang tidak dapat menepati janji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Undang-Undang Dasar disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan latar belakang dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dianggap belum lengkap dan materinya merupakan campuran dari berbagai pikiran yang saling bertentangan. Ketiga, dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dari masa ke masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Yang kedua, masa Orde Lama. Yang ketiga, masa Orde Baru, dan yang keempat, masa reformasi dan globalisasi. 1. Masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai macam gangguan dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada masa ini, kolonial Belanda berupaya untuk mengambil kembali kekuasaannya di Indonesia dengan cara bekerja sama dengan tentara sekutu. Selain itu, terjadi berbagai macam pemberontakan yang bersumber dari pertentangan ideologi yang ingin merubah NKRI, antara lain pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, PRRI Permesta, DITII, dan lain-lainnya. Sejak tanggal 14 November 1945, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet, tetapi para menteri hanya bertanggung jawab kepada KNIP saja. Kepada Presiden tidak bertanggung jawab sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang 1945. Hal ini membuat tidak stabilnya negara Indonesia yang mengakibatkan semangat ideologi liberal kemudian memuncak. 2. Masa Orde Lama. Pada bulan September dan Desember 1955 diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota konstituante. Tujuan pemilihan ini untuk membentuk menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950 untuk mengambil keputusan mengenai Undang-Undang Dasar yang baru ditentukan pada pasal 137 Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dengan dikukuhkannya ideologi Nasakom, dipaksakannya doktrin negara dalam keadaan revolusi, Presiden sebagai kepala negara diangkat menjadi pemimpin besar revolusi, sehingga Presiden memiliki masa jabatan seumur hidup. Penyimpangan ideologi maupun konstitusional berakibat pada penyimpangan-penyimpangan lainnya yang mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan serta merosotnya ekonomi yang mencapai puncaknya pada pemberontakan G30 SPKI. 3. Masa Orde Baru. Masa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto pada awalnya untuk mengembalikan keadaan setelah pemberontakan PKI, bertekad mempelopori pembangunan nasional Indonesia, sehingga Orde Baru juga sering diistilahkan dengan Orde Pembangunan. Gerakan G30 SPKI yang didalami oleh PKI telah menimbulkan korban jiwa, serta banyak juga terjadi pelanggaran hukum dan undang-undang yang berlaku. Gerakan tersebut memiliki tujuan untuk mengganti dasar filsafat negara. Keadaan Indonesia pada masa itu semakin memburuk. Keadaan ekonomi dan keamanan makin tidak terkendali. Dengan dipelopori pemuda atau mahasiswa, rakyat menyampaikan 3 tuntutan kepada pemerintah yang disebut Tritura. Lalu pemerintah mengeluarkan surat perintah 11 yang disebut Super Smart sebagai kelahiran pemerintahan Orde Baru.
Presiden Soeharto membubarkan PKI dan ormas-ormasnya serta mengadakan koreksi terhadap berbagai penyimpangan selama pemerintahan Orde Lama. 4. Masa reformasi dan globalisasi. Setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto, terbukalah kesempatan para pakar untuk membicarakan perlunya Undang-Undang 1945 dilakukan amandemen. Beberapa pakar mengutamakan perubahan Undang-Undang 1945 sebagai usaha untuk mengembalikan kehidupan negara yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan Undang-Undang 1945. Salah satu apresiasi yang terkandung dalam semangat reformasi adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Dengan disahkannya perubahan Undang-Undang 1945, berarti Indonesia telah melakukan lompatan besar karena bangsa Indonesia telah mempunyai undang-undang yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Dalam pengesahan ini juga berarti MPR telah menuntaskan reformasi konstitusi sebagai suatu langkah demokrasi dalam upaya menyempurnakan Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi yang demokrasi. Pengertian amandemen. Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang ditetapkan pada konstitusi suatu negara. Dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan naskah konstitusi asli. Amandemen harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. Penting untuk dicatat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar harus memastikan beberapa hal, di antaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintah presidensial, dan memasukkan penjelasan yang ada di luar naskah ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tujuan utama. Pertama, pembatasan kekuasaan presiden. Kedua, perluasan otonomi daerah dan desentralisasi. Ketiga, penegakan hak asasi manusia. Keempat, demokratisasi proses pemilihan. Kelima, pemisahan struktur TNI dan Polri. Dan keenam, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Hasil amandemen. Amandemen pertama, 19 Oktober 1999. Amandemen kedua, 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga, 10 November 2001. Amandemen keempat, 10 Agustus 2002. Perubahan amandemen sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Struktur batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terdiri dari 1. 16 bab, 2. 37 pasal, 3. 65 ayat, 4. 4 pasal aturan peralihan PNS, 5. 2 ayat aturan tambahan. Struktur batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen terdiri dari 1. 20 bab, 2. 73 pasal, 3. 194 ayat, 4. 3 pasal peraturan peralihan, 5. 2 ayat aturan tambahan.